Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mineral nutrition. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Efterianti dan rekan-rekan saya. Saya Delta Harianja. Saya Salsa Bilarama Aurelia. Saya Alivia Naili. Saya Hapsara Amalia Diva. Saya Nindya Indah Latifah. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, dipersilahkan. Oke, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas mengenai mineral nutrition. Dalam bahasa Indonesia, mineral nutrition berarti nutrisi mineral. Namun, secara harfiah, pengertian mineral nutrition dan nutrisi mineral itu berbeda. Mineral nutrition merujuk pada bidang studi yang mempelajari bagaimana tanaman memperoleh dan menggunakan unsur hara mineral. Sedangkan nutrisi mineral merujuk pada unsur hara mineral itu sendiri yang diperlukan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Ketersediaan nutrisi mineral yang ada di tanah ditentukan oleh derajat keasaman atau pH. Nutrisi mineral yang dibutuhkan oleh tanaman terbagi menjadi dua kelompok, yaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi mineral yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang berfungsi untuk pertumbuhan daun, pertumbuhan akar, ketahanan tubuh, serta pertumbuhan batang. Sedangkan mikronutrien merupakan nutrisi mineral yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit, seperti besi dan juga zinc, yang diperlukan untuk proses enzimatis dan juga fotosintesis. Nah, ketika derajat keasaman itu rendah atau pH-nya rendah yang disebut dengan keadaan asam, mikronutrien tersedia dalam bentuk yang terlarut atau yang bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan makronutrien akan mengendap sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Sedangkan ketika pH-nya netral atau bersifat alkali di atas 7, mikronutrien tidak terlarut, tetapi makronutrien terlarut dalam tanah sehingga bisa diambil dan juga diserap oleh tanaman. Tabel komposisi Hoagland yang menjelaskan campuran unsur yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuhan optimal. Komposisi Hoagland merupakan komposisi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yang diketahui untuk pertumbuhan tanaman yang cepat. Konsentrasi unsur-unsur yang ditetapkan pada konsentrasi setinggi mungkin tanpa menghasilkan gejala toksisitas atau tekanan salinitas. Nah, komposisi Hoagland dirancang untuk memberikan unsur hara penting yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang cukup banyak agar mereka bisa tumbuh sehat, cepat, dan menghasilkan hasil yang maksimal. Komposisi Hoagland terdiri dari unsur hara, mikro, dan makro yang penting bagi tanaman. Setiap unsur hara memiliki fungsi yang sangat penting spesifik dalam mendukung proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, pembentukan akar, dan metabolisme energi. Secara keseluruhan, komposisi Hoagland memberikan standar bagi peneliti dan petani hidroponik untuk memastikan tanaman menerima semua unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang optimal. Kemudian, ada pengambilan nutrisi oleh tanaman dari lingkungan. Pertama, secara mandiri. Gambar tersebut menjelaskan bahwa proses pengambilan nutrisi oleh tanaman dapat dilakukan secara mandiri dengan bantuan mikroorganisme tanah non-simbiotik. Yang pertama, ada proses penyerapan karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer. Tanaman menyerap CO2 dari udara melalui stomata pada daun. Gas CO2 ini digunakan dalam proses fotosintesis untuk menghasilkan energi dalam bentuk glukosa. Kemudian, fiksasi nitrogen dari atmosfer oleh mikroorganisme non-simbiotik. Bakteri penambat nitrogen seperti azotobakter mengubah N2 atau nitrogen atmosfer menjadi NH4 atau amonium yang dapat digunakan oleh tanaman. Bakteri amonifikasi menguraikan bahan organik atau humus menjadi amonia NH3 yang kemudian dikonversi menjadi NH4 atau amonia. Bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas dan Nitrobakter mengubah NH4 menjadi NO3 atau nitrat, bentuk nitrogen yang lebih mudah diserap oleh akar tanaman. Kemudian, ada pelarut fosfat oleh mikroorganisme. Bakteri dan fungi pelarut fosfat membantu melepaskan
fosfat dari bentuk terikatnya. Fosfat alam atau pupuk fosfat menjadi H2PO4 atau HPO4 yang dapat diserap oleh akar tanaman. Selain itu, mikroorganisme PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacter menghasilkan fitohormon atau ZPT, enzim, dan metabolit sekunder yang mendukung pertumbuhan akar dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Mineralisasi oleh bakteri dan fungi decomposer. Bakteri dan fungi decomposer menguraikan bahan organik menjadi unsur hara yang tersedia bagi tanaman melalui proses mineralisasi. Kemudian proses yang terakhir adalah penyerapan unsur hara oleh akar. Nutrisi yang telah tersedia dalam bentuk ion-ion seperti NH3, NH4, H2PO4, dan lain-lain diserap oleh akar tanaman melalui mekanisme transport aktif dan pasif. Unsur hara ini kemudian dibawa melalui jaringan silem ke bagian tanaman lainnya, terutama daun, untuk mendukung pertumbuhan dan proses metabolisme. Baik, pengambilan nutrisi oleh tanaman yang kedua yaitu secara simbiosis dengan menggunakan bakteri. Adapun mekanisme pembentukan bintil akar pada tanaman legum yang merupakan simbiosis dengan bakteri adalah yang pertama pengenalan kimiawi. Proses ini dimulai dengan pelepasan senyawa flavonoid oleh akar tanaman legum yang berfungsi sebagai sinyal kimia yang menarik perhatian bakteri Rhizobium di sekitar akar. Sebagai respon, bakteri Rhizobium akan menghasilkan not faktor yang memicu perubahan pada sel akar tanaman. Yang kedua yaitu deformasi rambut akar dan pembelahan sel akar. Faktor not yang diproduksi oleh Rhizobium menyebabkan perubahan bentuk atau deformasi pada rambut akar tanaman yang memungkinkan bakteri menempel dan memulai proses infeksi. Selain itu, proses ini juga merangsang pembelahan sel-sel di korteks akar sebagai persiapan pembentukan bintil akar. Yang ketiga yaitu pembentukan benang infeksi atau infection thread. Setelah berhasil menempel, bakteri Rhizobium mulai menginvasi rambut akar melalui struktur yang disebut infection thread. Struktur ini memungkinkan bakteri bergerak ke dalam sel akar tanpa merusaknya. Yang keempat yaitu pembentukan jaringan bintil dan diferensiasi bakteroid. Setelah Rhizobium mencapai korteks akar, sel-sel di daerah ini mulai membelah dan berkembang membentuk bintil akar. Di dalam bintil ini, Rhizobium mengalami diferensiasi menjadi bentuk yang disebut bakteroid, yang memiliki kemampuan untuk melakukan fiksasi nitrogen. Bakteroid yang terbentuk mulai menghasilkan enzim nitrogenase yang berperan dalam mengubah nitrogen atmosfer menjadi amonia yang kemudian dapat digunakan oleh tanaman sebagai sumber nitrogen. Sebagai timbal balik, tanaman menyediakan sumber karbon bagi Rhizobium untuk bertahan hidup. Pada tanaman, nutrisi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk morfologi tanaman. Tanpa nutrisi yang cukup dan seimbang, tanaman bisa mengalami berbagai gangguan pertumbuhan. Salah satu dampaknya adalah tanaman menjadi kerdil, daun menguning atau menggulung, serta akar yang tidak berkembang dengan baik. Setiap unsur hara memiliki fungsi spesifik dalam mendukung pertumbuhan tanaman. Misalnya, boron dan tembaga berperan dalam membentuk serbuk sari. Zinc dan boron mendukung perkembangan biji, serta zinc dan karbohidrat membantu dalam proses pembentukan buah. Jika tanaman kekurangan salah satu unsur hara ini, pertumbuhan akan melambat dan hasil panennya pun bisa menurun. Next. Kemudian ada defisiensi nutrisi atau ketidakseimbangan, kekurangan unsur hara yang dapat menyebabkan berbagai masalah pada tanaman. Misalnya, jika tanaman kekurangan kalsium, daun mudanya akan tumbuh kerdil dan bentuknya itu tidak normal. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan klorosis atau warna daunnya menjadi pucat, terutama pada daun muda. Sementara itu, defisiensi kalium bisa menyebabkan daun menguning, dimulai dari tepi dan ujungnya. Selain itu, jika tanaman kekurangan nitrogen, daun mudanya akan tampak hijau muda, layu, dan menggulung. Magnesium juga berperan penting dalam proses fotosintesis, sehingga jika tanaman kekurangan magnesium, daunnya akan mengalami klorosis atau bercak kuning di antara tulang daun. Defisiensi nutrisi lainnya seperti mangan, sulfur, fosfor, dan karbon dioksida juga dapat menyebabkan perubahan warna daun, munculnya bercak, hingga gangguan pertumbuhan secara keseluruhan. Juga dapat menyebabkan perubahan warna daun hingga kerusakan pada keseluruhan permukaan daun.
Next. Baik, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, defisiensi nutrisi pada tanaman sangatlah tidak baik bagi tumbuh maupun kembang tanaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatasi defisiensi nutrisi. Upaya yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah dengan melakukan penambahan pupuk. Penambahan pupuk berisi mikronutrien diperlukan untuk memperbaiki kekurangan mikronutrien yang sudah ada sebelumnya. Penambahan pupuk ini dapat berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik. eh, Pupuk dalam tanah ini dapat memastikan tanaman mendapatkan mikro maupun makronutrien yang tidak tersedia secara bebas dalam tanah sehingga pupuk ini yang ditambahkan dapat menutrisi tanaman. Selanjutnya ada rotasi tanaman. Rotasi tanaman dapat menjaga keseimbangan nutrisi pada tanah dan dapat mencegah kekurangan unsur hara tertentu. Rotasi tanaman diketahui dapat mm, mencegah penipisan nutrisi di tanah sehingga dapat meningkatkan kesehatan tanah. Kemudian, seperti yang kita ketahui, eh, biasanya rhizobium mampu melakukan fiksasi nitrogen pada tanaman legum, sehingga apabila dilakukan rotasi tanaman dengan tanaman legum, tanah yang bekas ditanami oleh tanaman legum ini akan menjadi subur karena tanah bekas tanaman legum ini kaya akan kandungan nitrogen yang bermanfaat bagi tanaman. Dan selanjutnya adalah aplikasian nutrisi pada daun. Beberapa nutrisi dapat diserap tanaman melalui daun. Metode ini juga menghindari terbatasnya penyerapan nutrisi dari tanah. Cara pengaplikasiannya adalah kita dapat menggunakan pupuk cair. Pupuk cair, kemudian kita pupuk cair yang mengandung mikronutrien seperti Fe, Zn, B, dan juga Cu. Kemudian kita semprotkan kepada daun supaya daun ini dapat melakukan penyerapan nutrisi karena penyerapan nutrisi yang kita maksud adalah melalui daun ini. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan dalam diskusi kita kali ini. Sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kurang kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.